Kali ini saya akan membahas ledakan yang ketiga, yaitu wisata. Kita tidak akan kembali normal seperti semula. Oleh karena itu maka kita perlu mewaspadai jangan sampai tempat-tempat wisata, cara kita menawarkan layanan wisata, tergerus oleh hal-hal baru yang berubah. Kali ini tempat wisata yang digemari kaum muda adalah wisata luar ruang, termasuk juga tempat-tempat untuk berkumpul, apakah itu untuk melakukan meeting atau juga untuk melakukan wedding. Nah, di tempat-tempat ini tentu saja kawasan-kawasan baru bermunculan, termasuk juga kawasan lama yang dipoles atau tiba-tiba menjadi menarik kembali. Masyarakat Jakarta misalnya sudah sejak awal pandemi tiba-tiba sudah menemukan kawasan luar ruang yang sangat menarik. Hanya sekitar 30 km keluar sedikit dari Jakarta, mereka menemukan Curug Bidadari, Curug Putri Kencana di kawasan Sentul. Menarik sekali. Di sana juga mereka bisa melakukan trekking and camping di Cisadon. Dan tiba-tiba semua orang berbicara tentang Sentul, dan kalau Anda pergi ke sana, sudah cukup banyak orang yang menawarkan diri untuk menjadi guide. Dan kaum muda yang tidak tahu daerah itu bisa menggunakan jasanya. Ternyata kaum muda ini tidak hanya menggemari trekking saja, tetapi juga menikmati glamping. Di berbagai negara, glamping ini sudah mulai juga bangkit, jadi bukan fenomena lokal. Misalnya saja menurut The Guardian, pesanan untuk glamping meningkat sekitar 45%. Ternyata ini tidak hanya terjadi di Inggris, melainkan juga di Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa. Di Indonesia sendiri bisa kita temui, dan sangat menarik sekali, dekat Jakarta ada di Bogor, di kawasan Highland Park, kemudian di kawasan Kampung Bantar Selang di Citarik yang dulu dikenal dengan Arung Jeramnya, di kawasan Maribaya dekat Lembang, Sitinggil di Salatiga, dan juga di Purworejo dan lain sebagainya. Kawasan luar ruang juga kami lihat terjadi di Jogja, wisatawan berkumpul di tempat-tempat yang lebih aman walaupun pengunjungnya mulai banyak sekali. Saya melihat pengunjung ada di Tebing Breksi dan Oblix Hills, juga Geblek Pari, Tumpeng Menoreh, Bendungan Kamijoro, di kawasan yang sudah lama terkenal, Malioboro. Sekarang ditemukan ada Selasar Malioboro, dan sebentar lagi akan berkembang post blok. Ini tidak hanya di Jogja tetapi juga di Medan dan di Surabaya, menyusul keberhasilan di Jakarta. Menurut data, memang para pengunjung wisata luar ruang ini mencari tempat wisata yang aman dan mereka beralih dari menggunakan transportasi udara, sekarang mulai menggunakan transportasi darat bersama dengan keluarga. Google Trend menunjukkan bahwa angka pencarian tempat wisata di Bandung meningkat 330%. Curug Malela 330% juga. Kemudian Bukit Pelangi meningkat 85%, wahana terdekat 90%, staycation, kata yang sudah lama populer, meningkat 220%. Jadi tempat-tempat wisata luar ruang ini sejalan dengan apa yang terjadi di mancanegara, termasuk di Cina misalnya. Cara bepergian dengan menggunakan kendaraan darat mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Mobil pribadi menjadi urutan pertama di Tiongkok dalam opsi transportasi di era new normal. Sebelumnya ranking ketiga. Masyarakat biasa menggunakan transportasi publik, tapi kali ini semuanya beralih ke mobil pribadi. Dari 1.620 responden, ternyata 2/3 dari responden ini yang belum memiliki mobil akan membelinya dalam 6 bulan ke depan. Jadi Anda semua bisa menikmati dan bisa mengikuti tren yang sedang terjadi, tapi tetap dengan protokol kesehatan. Tempat-tempat wisata ini ada di daerah Kuningan, tidak jauh juga dari jalan tol, ada Telaga Biru Cicerem. Kemudian di Bandung yang sangat populer sudah cukup banyak, kawasan Lembang dan Dago Atas. Di Jawa Timur juga Anda bisa temui tempat-tempat yang sangat menantang, hutan bambu putih di Surabaya atau Bukit Arosbaya di Madura. Tidak jauh dari kota Solo, kalau Anda pergi ke atas sedikit, naik ke daerah Comoro Sewu, Anda bisa berfoto dengan bunga marigold sambil memetik buah stroberi. Di sekitar Jawa Tengah ada Dusun Semilir yang juga angka pencarian melalui Google Trend cukup tinggi. Tapi kalau Anda pergi keluar Pulau Jawa juga ada tempat-tempat yang sangat menarik. Misalnya saja di daerah pantai paling barat Indonesia. Di Aceh kita menyaksikan masyarakat mempunyai tempat wisata yang populer di Pulau Sabang. Di Pulau Sabang itu Anda bisa mencari air terjun pria laut, Pantai Iboh, Pantai Sumur Tiga, dan yang sekarang juga banyak dikunjungi adalah kawasan Titik Nol. Dan kalau Anda pergi agak ke tengah lewat di Sulawesi, Anda bisa berkunjung ke Toraja yang sekarang sudah memiliki bandara sendiri. Di sana Anda bisa melakukan selfie di daerah
di sebuah kawasan yang disebut sebagai desa di atas awan. Ini ada di Lolai, Totombi, Toraja. Dan di NTT cukup banyak kawasan-kawasan baru. Anda bisa menyaksikan ada air terjun Tenggodo sebelah timur, atau Anda pergi sedikit melewat Labuan Bajo. Setelah Anda berkunjung ke Pulau Komodo, Anda bisa kemudian menelusuri Pulau Flores, dan Anda bisa melihat di setiap desa mereka mempunyai tradisi tenun yang berbeda-beda dan budayanya sangat menarik dan menurut saya layak untuk dikunjungi. Semua yang saya ceritakan ini sejalan pula dengan apa yang dilakukan oleh kaum muda hari ini. Mereka mulai menjadi digital nomad. Dari 80% digital explorers ditemukan 64% diantaranya adalah milenial. Dan lebih dari 70% respondennya percaya bahwa mereka bisa tetap produktif meskipun bekerja di luar kantor. Dan ternyata tempat yang mereka incar salah satunya adalah di Bali. Nah, apakah itu di Ubud, Jimbaran maupun di Canggu. Semua ini tentu saja akan berpengaruh kepada masa depan bisnis pariwisata. Seperti apa wisata yang Anda tawarkan pada hari ini? Tentu saja akan sangat berpengaruh pada keberhasilan Anda untuk mendapatkan kunjungan wisatawan yang lebih baik. Jangan abaikan perubahan yang terjadi. Ini adalah sebuah ledakan yang akan bisa menjadi besar, sangat tergantung pada kemampuan kita untuk mengendalikan pandemi ini. Stay relevant.